lanjutkan dengan tata cara tayamum. Kemarin sedikit kita bahas halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tata cara bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air disebabkan pertama tidak dijumpai air sesudah usaha mencari kesana kemari. Yang kedua ada uzur karena sakit, dikarenakan sakit tidak bisa menggunakan air. Yang ketiga adanya halangan untuk bisa sampai ke tempat yang terdekat airnya. Ada air tetapi tidak mampu menggunakannya karena untuk mengambil dihalang-halangi. Mungkin tempatnya sangat membahayakan sehingga tidak mungkin bisa mengambil air tersebut. Yang keempat, jumlah air hanya sedikit yang cukup untuk menghilangkan kehausanmu atau kehausan keluargamu. Ada air tapi sedikit, hanya cukup untuk minum. Kalau digunakan berwudu berarti nanti akan kehausan. Yang kelima, dikuasainya air oleh orang lain dan dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang amat mahal. Ada air tapi air dijual dengan harga yang tidak normal, harganya sangat-sangat mahal, maka diizinkan untuk tayamum. Yang keenam, adanya luka atau sakit yang tidak boleh tersentuh air. Bisa sebenarnya kalau memaksa menggunakan air, tapi kalau dipaksa, kata dokter seharusnya sembuhnya 1 Jumat, tapi kalau kena air bertambah 2 Jumat baru bisa sembuh. Seperti ini diperbolehkan untuk menggunakan air. Kemarin sudah kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Jika engkau mengalami salah satu keadaan tersebut, maka hendaklah engkau bersabar menunggu datangnya waktu sholat. Tayamum agak berbeda dengan wudu. Wudu boleh dikerjakan kapanpun untuk sholat fardu. Bahkan wudunya mau sholat asar bisa digunakan untuk sholat maghrib. Tapi kalau tayamum, 1 kali tayamum hanya bisa digunakan 1 kali fardu. Berapa kali sunnah? Bebas. Nah, untuk yang fardu disyaratkan tayamumnya setelah masuknya waktu sholat. Andaikan mau sholat zuhur, tayamumnya jam 11, maka boleh sah, tapi hanya bisa untuk ibadah sunnah. Jam 12 masuk sholat zuhur, mau sholat zuhur, tayamum lagi untuk sholat zuhur. 1 kali fardu, 1 kali tayamum, 1 kali fardu, dan disyaratkan wudunya setelah masuknya waktu sholat. Bila tayamumnya untuk ibadah fardu, sholat 5 waktu, dan belum masuk waktunya, maka tayamumnya tidak sah. Tapi kalau tayamumnya untuk ibadah sunnah seperti sholat tarawih, sholat duha, maka bebas. Andaikan tayamumnya berjam-jam sebelumnya, tetap diperbolehkan. Tadi yang pertama syarat sah tayamum untuk ibadah fardu, masuknya waktu sholat.
Kemudian berusahalah mencari debu yang suci yang tidak bercampur dengan benda lain. Yang sah digunakan untuk berwudu adalah debu. Adapun selain debu, mungkin seperti gamping ataupun pasir, tidak sah digunakan untuk tayamum. Debu itu ketika kita tiup terbang, itulah namanya debu. Andaikan di kaca mobil banyak debu, tangan ditempelkan langsung warna coklat, langsung digunakan tayamum, sah. Tapi kalau bukan debu, lumpur, tanah yang sudah bercampur dengan air, ini tidak sah untuk digunakan tayamum. Khusus debu. Pasir juga tidak bisa, gamping juga tidak bisa. Ini khusus untuk debu. Iya. Makanya di tembok depan itu. Terus saya yakin di situ ada debu. Terus kita buat tayamum bisa. Nampak di tangan atau enggak? Terasa enggak? Kalau enggak terasa ya tidak. Ya seperti di kaca mobil. Maksudnya ketika kita ambil gini, nampak ada yang nempel enggak? Terasa. Kalau nanti saking sedikitnya kita gini kan nggak ada, ya berarti belum. Ada seperti di lantai yang sudah lama nggak lama disapu, kadang kan kita gini kan nampak ikut. Tapi kalau tiap hari disapu, ya pasti ada debunya juga. Tapi ketika kita ambil nggak ada. Ada saking sedikitnya seolah-olah nggak ada. Kemudian pukulkanlah kedua telapak tanganmu ke atas debu tersebut dengan merapatkan jari-jari seraya berniat melakukan sesuatu perbuatan yang dengannya diperbolehkan menjalankan sholat fardu. Cara bentuk tangannya bukan seperti ini, tapi dirapatkan, ditempelkan ya. Bukan arti dibegan, enggak, disentuh sehingga nampak ditekan gitu, nampak tekan diambil. Kemudian niatnya adalah supaya diperbolehkan melakukan ibadah fardu. Kalau untuk sholat, listibahatis sholah, supaya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Tidak bisa niat kalau dalam wudu liraf'il hadasil asghar. Kalau dalam tayamum bukan liraf'il hadasil asghar, tidak bisa. Kalau dalam wudu niat untuk menghilangkan hadas. Kalau dalam tayamum tidak bisa. Tayamum agar diperbolehkan melakukan ibadah fardu, kalau memang untuk fardu. Tapi kalau untuk sunnah, supaya diperbolehkan ibadah sunnah, atau untuk menyentuh Al-Quran, supaya diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Sesudah itu usapkanlah kedua telapak tangan yang terdapat debunya itu ke wajah sekali saja. Agak berbeda sedikit dengan wudu. Kalau wudu memang kita usaha semaksimal mungkin, bahkan tidak sah kalau ada yang tidak terkena air. Tapi kalau tayamum tidak, standar dari atas cukup. Tidak perlu seperti wudu. Kalau wudu digosok-gosok, jangan sampai ada yang kelihatan, itu untuk wudu. Kalau tayamum tidak, dibersihkan dulu, ditempelkan dari atas ke bawah, sudah cukup. Walaupun mungkin ada yang terlewatkan, nggak ada masalah. Beda dengan air. Kalau air memang harus betul-betul mantap, betul rata ke seluruh kulit.
Dalam hal ini janganlah memaksa diri meratakan debu tersebut pada tempat-tempat yang ditumbuhi bulu tipis maupun tebal. Kalau dalam wudhu, kalau jenggotnya tebal cukup di sela-sela, tapi kalau tipis harus betul-betul sampai. Kalau debu tidak perlu, tidak perlu, cukup diusapkan wajar, khokirannya sudah mengenai seluruh yang zahir. Tidak perlu seperti air harus dari atas ini betul-betul terkena alisnya, kemudian nanti jenggotnya diginikan, tidak perlu. Itu kalau dalam tayamum. Kalau dalam mandi, dalam wudhu harus. Setelah itu lepaskanlah cincinmu dan pukulkanlah lagi kedua telapak tangan dengan merenggangkan jari jari, lalu usapkanlah kedua tanganmu sehingga sampai pada siku-siku. Apabila pukulan yang kedua ini belum cukup, maka pukullah lagi tanganmu di atas debu sehingga dapat digunakan mengusap tangan secara sempurna. Kalau untuk wajah, jari-jari dirapatkan, tapi kalau untuk tangan justru direnggangkan. Setelah mengambil, kalau untuk tangan rapat, wajah rapat, muka. Tapi kalau untuk tangan direnggangkan, ditipiskan dulu. Kemudian sesuatu, kalau air jam tangan nggak dilepas nggak apa-apa, karena nanti cukup digosok-gosok putar-putar air akan sampai. Cincin begitu juga. Tapi kalau dalam tayamum, jam tangan, cincin perlu dilepas terlebih dahulu supaya bisa terkena oleh debu. Karena debu nggak bisa ngalir, beda dengan air. Kemudian dari atas separuh sini untuk yang bagian luar dan dalam. Jempol digunakan untuk jempol. Ganti yang kiri sama. Nanti terakhir jempol dengan jempol. Ke sini balik putar. Dan tayamum sudah difikir. Nanti praktek lebih jelas dalam pelajaran mudin atau pelajaran fikih. Lalu usapkanlah satu telapak tangan yang sebelah pada telapak tangan yang lain, dan silangkan jari-jari tanganmu untuk mengusap celah-celah jari. Tadi direnggangkan, dengan direnggangkan mungkin ada debu-debunya. Sini bagian luar. Kemudian terakhir atau karena yang namanya zahir kalau dalam membatalkan wudhu atau tidak ditempelkan, yang berwarna putih itu dianggap dalam, yang berwarna hitam yang tidak kelihatan itu namanya dalam, yang kelihatan namanya luar. Tadi dengan mengambil seperti ini hanya bagian dalam saja, sedangkan ini belum tersentuh oleh debu. Dan bagaimana caranya? Dengan cara disilangkan seperti ini. Yang bagian kanan kiri kan belum. Bagaimana terakhir? Disela-selakan. Tidak, cukup lah yang tadi. Maka yang tadi dianjurkan untuk direnggangkan supaya nanti ketika ditempelkan ada tambahan debu-debu yang walaupun nggak banyak mengenai sini. Kemudian diratakan dengan cara disela-selanya. Meletakkan terakhir selesai, kanan dulu selesai, kiri selesai, terakhir.
katanya kan tadi kan niat tayamum tergantung dipakai sholat sunnah, kita niat sholat sunnah untuk baca Quran ya. Ini apakah setiap kita itu tayamum lagi apa gimana? Niatnya apakah semua dibaca ini? Kalau untuk ibadah fardu hanya satu fardu. Kalau sunnah hanya kita ucapkan untuk agar diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang membutuhkan suci, gitu saja. Tidak harus didetailkan tayamum untuk sholat duha, baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tidak harus. Kalau sunnah mungkin bisa dibuat global untuk mengerjakan sesuatu yang membutuhkan suci, keadaan suci, cukup seperti itu. Kemudian kerjakanlah sholat fardu dengan sekali tayamum. Sekali tayamum untuk sekali sholat fardu. Dan kerjakanlah beberapa kali sholat sunnah dengan sekali tayamum. Sekali tayamum boleh dipakai menjalankan beberapa kali sholat sunnah, walaupun sampai ratusan kali. Tapi kalau fardu hanya satu kali. Apabila engkau bermaksud mengerjakan sholat fardu lain, maka harus bertayamum lagi, meskipun tayamum yang pertama itu belum batal. Disinilah perbedaan antara kekuatan wudu dan kekuatan tayamum. Wudu, sekali wudu selama belum batal boleh digunakan untuk fardu yang lain. Wudunya untuk sholat ketika mau sholat asar, hendak maghrib belum batal, boleh langsung sholat maghrib tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau tayamum, satu tayamum untuk sekali fardu. Tayamum untuk sholat asar, walaupun maghrib belum batal, tetap untuk sholat maghrib perlu tayamum yang kedua kali, karena kekuatannya agak berbeda. Hanya saja tayamum juga punya hal yang berbeda yang tidak bisa dimiliki oleh wudu. Wudu hanya bisa untuk hadas kecil, hadas besar perlu mandi. Tayamum bisa sebagai ganti dari wudu, bisa juga ganti dari mandi juga. Yang dibasuh mana? Ya sama, tetap anggota tayamum. Tidak bisa wudukan anggota wudukan muka dan kedua telapak kedua tangan, kepala dan kaki, maka tayamumnya cukup muka dan kedua tangan. Tidak bisa difahami mandikan seluruh anggota tubuh, berarti tayamum juga seluruh anggota tubuh minimal separuh. Tidak, cukup sama tayamumnya hanyalah muka dan kedua tangan kanan dan kiri. Tadi teman-teman juga, kenapa kalau yang pertama sama, yang kedua itu bukan? Yang pertama dan yang kedua tadi kaitan dengan untuk menyela-nyela jari. Kanan kiri ini kan juga termasuk harus terkena debu. Itu kalau enggak semua kan juga enggak apa-apa. Yang pertama enggak. Oh, boleh. Ini afdoliyahnya, bukanlah suatu kewajiban, tapi kaitan dengan afdoliyahnya, baiknya seperti itu. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada ditanyakan. Tidak perlu mengambil lagi, melanjutkan. Sholat tayamum, tadi tayamum untuk satu sholat fardu atau wajib. Kalau misalkan yang isya sama maghrib, biasanya tayamum itu kan ininya karena sesuatu hal yang urgent, sehingga kita sholat itu biasanya kita jamak. Kalau untuk jamak seperti sholat zuhur dan asar, tayamumnya bagaimana? Tetap 2 kali.
Bahkan untuk khotib sholat Jumat, khutbah itu suatu rukun kewajiban. Sholat Jumat juga rukun kewajiban. Maka nanti khotib itu tayamumnya 2 kali. Ketika mau khutbah, setelah khutbah turun, sebelum sholat tayamum lagi, karena dia statusnya sebagai khotib seperti itu. Perlu 2 kali. Sholat jamak juga perlu 2 kali. Berarti jamak misalkan maghrib, salam, tayamum lagi berlangsung. Sholat isya. Punya sholat qadha sehari semalam, maka setelah sholat subuh tayamum lagi qadha untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tayamum lagi qadha sholat asar. Setelah asar tayamum lagi untuk qadha maghrib, tayamum lagi untuk qadha isya. Hanya 1. Untuk sholat fardu kita tayamum waktu masuk sholat atau sesaat sebelum masuk sholat? Untuk tayamum harus sudah masuknya waktu sholat. Harus sudah masuk, sudah ada di pemandangan dari tayamum. Kaitannya sudah masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu tidak bisa. Nah, kalau muadzin bagaimana? Dia azan kan harus tepat waktu umpamanya. Ya tetap nanti ketika setelah azan harus tayamum lagi. Atau risikonya azannya mundur. Andaikan masuk zuhur jam 12 kurang 15, dia mau azan, nunggu 12 kurang 15 tepat, tayamum dulu, azan, berarti azannya agak mundur. Kalau enggak dia tayamum sebelum masuknya waktu sholat untuk mendapatkan kesunahan suci dalam keadaan azan. Orang yang azan disunahkan dalam keadaan suci, walaupun enggak wajib, sunah. Nanti setelah azan untuk sholatnya perlu tayamum lagi. Seorang imam punya tayamum, makmumnya berwudu, hukumnya gimana? Sah. Makmumnya, imamnya karena ada udzur tidak bisa dengan cara berwudu, tapi dengan tayamum sah. Asalkan tayamumnya memang tayamum yang tidak perlu, sholatnya nanti memang dalam pandangan agama tidak perlu mengulangi. Nanti di fikih dibahas panjang lebar mengenai tata tertib tayamum, khususnya orang yang sakit yang sering dialami. Sekarang ini kalau yang kita temukan, kalau sholat tayamum gara-gara tidak ada air itu jarang, khususnya di Indonesia. Tapi kalau karena luka banyak, mungkin habis kecelakaan sehingga tidak bisa menggunakan air, sehingga perlu diperban. Nanti di fikih dibahas ashabul jabair, ashabul jabiroh, orang yang pakai perban. Di dalam perban itu ada tertibnya, di antara nanti dibahas panjang lebar, sekedar cuplikan. Memakai perban itu harus dalam keadaan suci. Andaikan habis kecelakaan atau mungkin tangan kena pisau sini, mau dipakai perban, tertib aslinya dalam keadaan suci. Yang kedua, yang diperban ini nanti perbannya tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Kadang-kadang berlebihan, lukanya sedikit tapi perbannya sangat banyak sekali. Kalau berlebihan nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian di luar anggota wudhu, di luar anggota tayamum, bukan anggota wudhu, di luar anggota tayamum, itu di antara beberapa hal. Bila nanti tidak terpenuhi, nanti ada rincian, maka sholatnya wajib diulangi. Andaikan ditempelkan dalam keadaan batal, tidak dalam keadaan suci, kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, perawatnya dokter wanita, mau nggak mau mesti batal wudhunya, bersentuhan kulit dengan bukan mahram. Artinya di sini di tangan ditempel perban, kemudian dia wudhu sebagai ganti, atau mungkin dia nggak bisa wudhu, mau nggak mau harus tayamum karena luka parah, harus tayamum.
maka nanti walaupun dia tayamum boleh sholat, tapi nanti sholatnya perlu diulangi. Nah, kalau imamnya nanti metode bersucinya dengan cara tayamum, dan dalam bab tayamum dia perlu mengulangi sholat, maka makmum nggak bisa berimam kepada seperti ini. Harus memang meyakini imamnya ini nggak perlu mengulangi sholatnya. Nanti pembahasan dalam fikih lebih luas. Tadi dikatakan kalau tayamum untuk satu saja. Jadi kalau kita mau sholat dulu, jamaah sholat dulu kita tayamum. Tetapi kita mengerjakan sholat qabliyah ya sebelum sholat dulu itu nanti kalau mau sholat dulunya perlu tayamum lagi. Untuk sholat sunnah bebas, satu tayamum, satu kali fardu, ribuan sholat sunnah boleh. Qobliyah ba'diyah sunnah maka tidak perlu tayamum lagi. Nanti untuk tayamum fardu bisa pakai sholat sunnah ya? Diperbolehkan. Jadi tayamumnya untuk sholat zuhur, sebelumnya boleh qobliyah, setelahnya boleh ba'diyah tanpa perlu tayamum lagi. Kalau misalkan dalam keadaan korban terus di tengah-tengah korban itu misalkan satu Jumat masih di korban, kemudian tengah-tengah korban itu dia junub, cara tayamumnya bagaimana? Di tengah-tengah junub bisa menggunakan air. Dia diperban, umpamanya di punggung dia ada luka sehingga perlu diperban, kemudian kena mimpi basah alias atau wajib mandi yang jelas. Bagaimana nanti? Sama kriteria tadi, kalau ditempel dalam keadaan suci kemudian tidak melebihi, kemudian kalau di anggota badan bagaimana? Nanti mandi sebisanya, mana yang bisa tersentuh oleh air dikenai air, sebagai ganti dari yang tidak bisa tersentuh oleh air dia tayamum. Tayamumnya Mandi juga, tayamum juga. iya double. Ini dalam mazhab Syafi'i urusan perban ini jauh lebih berat daripada mazhab-mazhab yang lain. Perlu didobel. Dan nanti kalau lukanya di anggota tayamum, nanti perlu mengulangi sholat. Kayaknya kalau di korban harus keadaan suci itu berat ini. Ini termasuk dalam mazhab Syafi'i yang berat memang di sini. Disentuh di perban itu pertama dalam keadaan suci, yang kedua tidak boleh melebihi batas minimal. Lukanya tertusuk jarum sedikit di tangan, pakai tangan cuplas yang panjang sekali. Banyak anggota sebenarnya tidak perlu terkena tangan cuplas, tapi juga ikut ditempeli, berlebihan maksudnya. Perbannya itu seharusnya umpamanya yang hanya satu untuk menempelkan perlu 1 cm, kok lebih sampai 3 cm, maka nanti perlu mengulangi sholatnya lagi. Berarti itu misalkan dia luka, terus dia itu ingin bersuci, ya bersucinya itu dengan bertayamum sebelum dikorban. Sebelum dikorban kan dia ingin bersuci, berarti dia harus tayamum atau harus pakai air sucinya awal saat dikorban itu. Kalau bisa wudu. Kalau wudu tapi nggak sempurna, umpamanya di kaki, habis kecelakaan di kaki parah, nggak bisa menggunakan air, maka bagaimana? Wudu seperti biasa, sebagai ganti dari kaki yang tidak bisa terkena air adalah bertayamum. Jadi double. Bahkan nanti di fikih juga dibahas lebih panjang lebar. Kalau lukanya 2 di tangan dan di kaki, maka nanti wudu ketika wajah dibasuh. Karena tangan tidak bisa terkena air, sebagai gantinya tayamum untuk tangan. Kemudian melanjutkan membasuh, mengusap kepala. Karena kaki tidak bisa terkena air, tayamum yang kedua kali sebagai ganti dari kaki. Dalam mazhab Syafi'i, sholatnya perlu diulangi atau tidak?
kalau nanti pemasangan perban sudah sempurna, seperti dalam keadaan suci, tidak melebihi batas menempelkan yang tidak perlu. Tapi kalau ditempelkan tidak dalam keadaan suci, perlu mengulangi lagi. Lukanya di bagian tangan. Kalau di bagian tangan karena di anggota tayamum berarti tidak bisa tersentuh air dan juga tidak bisa tersentuh debu, maka wudhu tayamum sebisanya dan nanti diulangi lagi sholatnya. Sekarang tetap wajib sholat, tapi nanti juga diulangi lagi sholatnya. Ya, setelah sembuh. Kalau belum sembuh nanti nggak bisa. Ketika sudah bisa bersuci dengan sempurna, maka nanti wajib untuk mengulangi lagi. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i termasuk yang paling berat di sini. Kalau itu dianggap paling berat, misalkan madhab itu misalkan karena ini saya merasa berat, saya tak ikut madhab yang ini gitu, boleh nggak? Nanti dalam mazhab Syafi'i ada kol-kol yang ringan, maka kalau terpaksa boleh. Maksudnya selama bisa ikut pendapat mazhab Syafi'i sendiri, walaupun itu bukan pendapat yang muktamad, pendapat yang paling kuat, maka mendingan mengikut pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i daripada pindah mazhab. Tetapi nanti kalau mentok betul mau nggak mau harus pindah mazhab, diperbolehkan dengan catatan satu rangkaian, maksudnya jangan dipilih-pilih. Seperti dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama mazhab Syafi'i berpendapat ketika tawaf atau ketika posisi di Masjidil Haram, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram itu membatalkan wudhu. Tapi kalau di Masjidil Haram waktu tawaf haji di sana, tawaf itu disyaratkan dalam keadaan suci. Tapi karena campur aduk laki-laki perempuan, kadang-kadang menghindari diri dari bersentuhan kulit bukan mahram, kadang kesulitan. Maka sebagaimana membolehkan ikut pendapat mazhab Maliki ataupun mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram. Istri itu bukan mahram, kalau sebelum berangkat ke masjid kok pamitan salaman dulu, ya batal wudhunya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Tapi ketika kondisi kesusahan seperti ketika tawaf, karena campur aduk perempuan laki-laki perempuan di sana sama-sama tawaf, menghindari diri dari tidak bersentuhan kesulitan, maka diperbolehkan mengikut mazhab Maliki. Jadi prinsip aslinya selama tidak perlu pindah, tidak usah pindah. Tapi kalau mentok betul sudah nggak mampu lagi, barulah di situ. Karena dikhawatirkan apa hikmahnya kita berpegang teguh satu mazhab, di antara hikmahnya adalah supaya amal agama ini betul-betul karena ikut perintah, bukan hawa nafsu saja. Nanti kalau tidak ikut mazhab, khawatirnya nanti amal agama itu enaknya sendiri. Nanti ada hadis mengatakan ini ambil yang cocok dengan hati, khawatirnya. Karena nafsu ini, namanya nafsu itu sangat-sangat lembut sekali. Ada, kemarin kita sampaikan, ada setan al-abiyad, setan putih. Ini khusus menggoda orang-orang yang sibuk dalam amal agama, sehingga godaannya kelihatannya amal agama tapi sekedar mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam. Jadi pembahasan fikih bisa dibuat panjang lebar. Kita lanjutkan tata cara masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk masjid, maka dahulukan kakimu sebelah kanan dengan membaca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Di sini ada dua doa
ketika masuk masjid, pertama membaca sholawat kesunahannya, yang kedua membaca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Pertama membaca sholawat, kedua membaca doa Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid disunahkan untuk menggunakan kaki kanan. Untuk latihan awal bagi yang belum terbiasa, untuk pendidikan sangat baik. Bila terlanjur masuk dengan kaki kiri, diulangi lagi dengan kaki kanan. Ini untuk membiasakan diri supaya betul-betul bisa mudah terbiasa dengan mendahulukan kaki kanan. Apabila engkau melihat seseorang menjual sesuatu di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan dari perdaganganmu. Kesunahannya, ketika kita melihat ada orang menggunakan jualan di dalam masjid, kita doakan supaya tidak mendapatkan laba, keuntungan. Karena berjualan di dalam masjid hukumnya makruh. Dimakruhkan jualan di dalam masjid. Bila ada orang jualan di dalam masjid, di masjid, maka kita doakan supaya tidak mendapatkan laba. Kalau diserambi masjid bagaimana? Kalau itu memang masuk area tanah wakaf, ya sama saja, tetap tidak diperbolehkan alias dimakruhkan. Walaupun Al-Quran kaitannya dengan jual belinya, ini masalahnya, kaitan dengan jual belinya. Apabila engkau melihat seseorang mencari sesuatu miliknya di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ada yang terlewatkan, pergi ke masjid terlebih dahulu, terlewatkan satu lembar. Kita ulang, terlewatkan satu pembahasan, pergi menuju masjid. Kita ulang kembali ke awal dulu. Apabila engkau telah selesai bersuci, maka kerjakanlah sholat sunnah fajar 2 rakaat di dalam rumahmu. Ini gambaran kemarin dibahas dari bangun tidur malam hari. Apabila malam hari sudah bangun tidur, kemarin dibahas adab-adabnya, kemudian cara bersuci. Bersuci anjurannya itu di rumah, bukan di dalam masjid. Lebih utama bersuci di rumah daripada bersuci di masjid. Kenapa? Di antara banyak hikmah-hikmahnya, karena ada suatu hadis menjelaskan fadilah khusus keluar dari rumah menuju masjid itu sudah dalam keadaan bersuci. Ada fadilah khusus seperti itu, maka disunahkan untuk bersuci. Yang kedua, sholat sunnah itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Ini secara umum itu sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Ini tidak memandang untuk memakmurkan masjid dan yang lain, memandang zatnya sholat sunnah itu sendiri lebih utama dikerjakan di rumah daripada di masjid. Maka di sini dianjurkan sebelum berangkat ke masjid, sholat sunnah qobliyah subuh dulu di rumah. Nanti sampai masjid, sholatnya tahiyatul masjid. Ini sebagai di tempat saya itu kan selalu tepat waktu. Jadi kalau kita waktu sebelum adzan kita sudah berangkat. Kalau kita sholat fajar dulu kan belum waktu kan? Ya jelas nunggu sudah masuknya waktu dulu. Sholat sunnahnya jelas nunggu waktunya dulu. Setelah adzan subuh
kita di rumah mungkin tahajud, doa-doa, amalan. Setelah adzan, sholat sunnah qobliyah, baru berangkat ke masjid. Agak terlambat. Bagi yang adzan, muadzin. Ini kan kita memandang, bukan memandang dari segi keadaan setiap orang. Memandang sholat sunnahnya itu secara umum afdolnya adalah di rumah. Tetapi setiap orang punya kondisi masing-masing, nanti bisa berubah hukum. Ini tidak memandang kondisi sebagian daerah itu jarak antara adzan dan iqamat yang sangat cepat, 5 menit langsung iqamat. Kalau kita sholat sunnah di rumah kemudian baru berangkat, alamat nanti masbuk, beda lagi nih. Kita hanya memandang sholat sunnah secara umum itu di rumah dan di masjid afdol di mana? Di rumah. Tapi kadang ini memandang sholat sunnahnya, tidak memandang kondisi. Nah, kadang-kadang kondisi itu menuntut kita untuk sholat sunnah di masjid, beda hal lagi. Ini pun juga bukan suatu kewajiban harus di rumah, tidak. Memandang afdoliyahnya, karena namanya rumah itu juga perlu dibuat amalan, Kalau tidak bisa di rumah, seperti tugasnya muadzin. Kalau setelah adzan pulang kemudian ke masjid lagi, ya ini tidak munasib. Kecuali kalau dia mungkin rumahnya tuh gandeng dengan masjid, bisa dipraktekkan. Tapi tidak harus seperti ini. Dengan arti ini afdoliyahnya seperti itu kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau malam hari sudah iktikaf di masjid, tidak perlu pulang sholat sunnah ke masjid, ya enggak harus seperti itu. Terus misalkan ini kalau saya berangkat ke masjid, pasti rumah tidak terbagian qobliyah. Lebih baik saya masuk tapi bagian qobliyah di rumah. Bagaimana ini sudut pandangnya? Mendahulukan jamaah atau sholat sunnahnya gitu. Mendahulukan jamaahnya. Tapi kalau saya berangkat masih ke bagian jamaah, hanya masuk. Tapi jelas kalau saya langsung berangkat nggak masuk, tapi qobliyahnya hilang. Qobliyah subuh, qobliyah nanti dalam pembahasan sholat sunnah di pelajaran fikih. Batas akhir sholat sunnah qobliyah itu kapan? Batas akhir sholat sunnah qobliyah bukan dengan mengerjakan sholat fardu, tetapi sampai akhirnya waktu. Maka bisa jadi kita karena ada suatu urusan, ada keperluan, akhirnya setelah wudhu langsung iqamat. Bagaimana sholat jamaah? Nah, qobliyahnya setelah sholat jamaah baru sholat sunnah qobliyah, bukan ba'diyah, tapi namanya tetap qobliyah. Bisa. Subuh diperbolehkan. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar boleh, dengan catatan jangan dijadikan sebagai tujuan. Dan arti nanti saya sholat qobliyahnya setelah sholat subuh saja. Kalau seperti ini nggak boleh. Tapi ketika ada suatu halangan, sehingga tidak bisa mengerjakan qobliyah sebelum sholat fardu, masih dihitung sholat ada, bukan sholat qodok. Untuk sholat sunnah yang dikerjakan qobliyah, sholat sunnah qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Qobliyah zuhur, batas akhirnya bukan dengan mengerjakan sholat zuhur, batas akhirnya habisnya sholat zuhur. Tapi kalau ba'diyah, ini memang syaratnya harus sholat zuhur dulu. Kalau qobliyah mulai masuk waktu zuhur, sudah disunahkan qobliyah, batas akhirnya habisnya waktu zuhur, bukan dengan mengerjakan sholat zuhur. Qobliyah subuh masuknya kapan? Ketika masuk sholat subuh, terbit fajar. Batas akhirnya kapan? Terbitnya matahari, bukan dengan mengerjakan sholat subuh. Maka kalau bertentangan, kalau saya sholat sunnah amat masbuk, sholat jamaah dikerjakan, qobliyahnya bisa dikerjakan setelah sholat subuh. Tapi dengan catatan tadi, jangan dijadikan kebiasaan dan tujuan.
tujuan saya pengen sholat subuh biar orang-orang tahu ternyata boleh, saya sengaja habis sholat subuh saja. Kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Ini. Tapi batasnya setelah satu subuh. Iya. Jadi kalau orang itu batasan subuhnya jam 6 kan boleh sholat subuh langsung. Hanya dia berjalan kopiah. Iya, kopiah. Dia bisa pindah. Iya. Hanya saja sebagaimana sholat fardu itu wajib diqodok, sholat sunnah yang muakkad juga dianjurkan diqodok. Yang qodok, istilah qodok itu bukan hanya sholat fardu saja, sholat sunnah yang sudah istiqomah bagi kita juga disunahkan untuk diqodok. Sudah punya kebiasaan malam hari tahajud, suatu saat karena tugas yang berat, kecapean, tidurnya terlalu malam, akhirnya bangunnya ketika azan subuh, tidak sempat sholat tahajud, tetap disunahkan untuk diqodok. Qodok tahajud yang afdol sebelum zuhur, dengan arti sebelum masuknya waktu zuhur itu sudah diqodok, yang afdol seperti itu. Sebenarnya Zuhur berarti boleh setelah subuh. Kalau setelah subuh nggak bisa untuk salat sunnah. Setelah waktu itu yang diperbolehkan. Ya, setelah subuh. Setelah waktu Isra. Iya. Kalau untuk mengqodok sholat fardu di waktu yang dilarang pun boleh. Tapi kalau mengqodok sholat sunnah tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang dilarang. Bahkan sebagian ulama juga menyampaikan istiqomah ini suatu hal yang perlu latihan. Istiqomah ini suatu hal yang sangat istimewa dan sulit kalau tidak dimudahkan Allah Ta'ala. Nah, untuk melatih supaya punya kebiasaan istiqomah itu termasuk tahap awalnya. Kalau kita sudah punya kebiasaan istiqomah, entah itu zikir, bacaan Quran atau sholat sunnah, kok terlewatkan, dianjurkan untuk diqodok. Punya istiqomah, pokoknya saya ini punya amalan istiqomah sebelum tidur membaca surat-surat penting, surat As-Sajdah, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk. Dan suatu saat tidak sempat membacanya karena capek langsung tidur, bagaimana? Ya sudah, nanti pagi dianjurkan untuk diqodok. Punya istiqomah, habis tahajud istighosah, kok bangunnya terlambat, hanya cukup untuk tahajud, maka disunahkan mengqodok istighosahnya supaya punya kebiasaan untuk istiqomah. Bahkan sebagian mereka ada istilah ta'dzibun nafas atau ta'qibun nafas, menghukum diri sendiri sebab meninggalkan suatu amalan. Perlu dihukum supaya nafsu itu kapok, tidak berani meninggalkan amalan yang sudah rutin kita lakukan. Sudah punya amalan istiqomah tahajud, kok enggak tahajud? Ini perlu, nafsunya perlu dihukum. Ini apa hukumannya? Sedekah 100.000 umpamanya, boleh, itu bagus. Untuk apa? Supaya nafsunya kapok. Saya punya amalan istiqomah, kok sekarang kok terlewatkan? Oh sudah, saya hukum nafsu dengan diajak puasa sunnah. Namanya dan seperti ini nanti memudahkan, termasuk cara mendidik nafsu supaya mudah istiqomah dalam suatu amalan. Termasuk ini namanya sholat istiqomah, sholat duha itu atau istiqomah kan berat. Ini nafsu ada gitu, luruhai itu dibuat lagi terus termasuk melakukan sampai namanya 20 kali. Untuk sholat duha, pendapat ulama ahli fikih maksimal 8. 8 ini maksudnya niatnya sholat duha. Nah, kalau 20 rakaat, yang 8 niatnya sholat duha, yang 12 sholat sunnah mutlak boleh. Niatnya mutlak boleh. Saya niat sholat sunnah, apa yaudah sholat sunnah gitu saja boleh. Tapi kalau yang diniati sholat duha, menurut ulama ahli fikih hanya 8, walaupun muhaddisin mengatakan 12.
Kalau ulama ahli fikih memandang dari kekuatan hadis hanya berani mengambil 8 karena melihat dari sanad hadis. Tetapi muhaddisin melihat hadis-hadis yang ada itu sampai tingkatan 12. Nah kalau kita sholat sunnah, kita ambil yang indal fuqaha 8. Sholat duhanya maksimal. Kalau pengen nambah, jangan diniati sholat duha, sholat sunnah mutlak seperti sholat tasbih, itu tidak ada kaitan dengan waktu. Sholat sunnah taubat juga tidak ada kaitan dengan waktu, diperbolehkan. Maka kita dengar mungkin di Fadilah Amal seperti Syekh Ibrahim Idul Adham itu kalau sholat sunnah sehari bisa ratusan kali bahkan ribuan rakaat. Itu niatnya sholat sunnah mutlak. Madani. Di luar sana kan kita kalau sholat itu biasanya gabung dengan mungkin salafi atau mungkin dari yang lain. Ketika kita mengerjakan sholat fardhu, istilahnya zuhur atau kan kadang mereka bertanya, ini sholat apa kan gitu, format rakaat kan gitu. Itu mungkin ada dasarnya atau bagaimana? Kalau kita menjelaskan ke mereka biar kita mengkodok sholatnya. Iya. Ada dasarnya, diantaranya hadis kisah Sayyidina baginda Nabi SAW bersama para sahabat ketika suatu perjalanan sampai tengah malam. Kemudian waktu itu ada 2 sahabat yang ditugaskan untuk hirosah membangunkan nanti kawan-kawannya. Ternyata yang hirosah pun 2 orang itu, setahu saya satunya Sayyidina Bilal, ikut ketiduran juga. Maka yang pertama kali bangun baginda Nabi karena matahari sudah terasa agak menyengat di badan. Maka kemudian Rasulullah yang pertama kali dibangunkan Rasulullah Sayyidina Bilal dibangunkan pertama kali, kemudian semuanya dibangunkan, kemudian Rasulullah mengajak untuk mengqadha surat subuh. Itu diantara dalil yang digunakan oleh para a'imah tentang wajibnya qadha. Pernah. Tapi kadang-kadang itu tadi kalau dengan kasaran ngomong kita bilang Wahabi atau Salafi, tidak seluruh pertanyaan mereka kita perlu jawab, lihat orangnya saja. Kalau orangnya memang pengen tahu, kita kasih tahu. Cuman kadang mereka ini bukan pengen tahu, ngetes, dan setelah tahu mereka pun belum tentu menerima. Pokoknya kalau yang mengatakan hadis bukan guru mereka nggak nerima. Kalau seperti ini ya, dalilnya kelihatannya agak beda nanti. Untuk masuk masjid tadi kan mendahulukan tangan dulu. Itu mulai dari pintunya atau dari terasnya? Batas masuknya dari terasnya berarti. Masuk ke pintunya itu apa udah teras mereka? Lebih bagus dua-duanya. Jadi setiap masuk ke tempat yang baik atau dari rendah kepada yang baik, sudah baik tapi kepada yang lebih baik, itu tetap disunahkan yang kanan. Nih. Kadang kan masjid ada bagian tengah, ada bagian kanan kiri. Tentulah yang tengah lebih istimewa. Maka kalau keluar dari tengah ya tetap kaki kiri masuk dengan kanan. Riwayat hadisnya ada. Maka di kalangan ulama ahlu hadis mereka mengatakan maksimal duha itu 12. Karena memang ada riwayat hadis mengatakan 12. 8 itu menurut ulama ahli fikih. Karena ulama ahli fikih kadang memandang dari kekuatan sanadnya. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, setelah itu berangkatlah menuju masjid. Janganlah engkau meninggalkan sholat dengan berjamaah, terutama dalam sholat subuh, sebab keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat.
Apabila engkau meremehkan keutamaan dan keuntungan seperti ini, maka apa manfaatmu belajar menuntut ilmu, sebab buah ilmu hanyalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Imam Ghazali di awal Muqaddimah beliau sudah menyampaikan kaitan dengan ketakwaan. Ilmu ini dipelajari, di awal Imam Ghazali sudah menekan kuat, luruskan niat dalam mencari ilmu. Ilmu dipelajari itu bukan untuk bermegah-megahan, mencari titel atau pandai ngomong, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka nanti memang dalam bahasa ini Imam Ghazali bahasanya mungkin agak keras. Belajar ilmu kalau nggak diamalkan, apa gunanya belajar? Kalau sudah tahu mengenai fadilah berjamaah, kok masih meremehkan, tidak ada greget menjaga salat jamaah, apa gunanya belajar ilmu? Bahasanya beliau seperti itu. Karena memang beliau sangat menekan kuat untuk mengamalkan ilmu. Bahkan ada kitab tipis sekali, Ayyuhal Walad. Kitabnya tipis, tapi itu saking tipisnya, walaupun tipis sekali, cuma beberapa lembar, tapi untuk mengamalkan itu Masya Allah sangat berat. Karena sangat-sangat menuntut kuat kaitan dengan keikhlasan dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kalau sudah tahu fadilah, kemudian nggak ada hati, kok nggak ada keinginan untuk mengamalkan, mendapatkan fadilah, kata beliau, apa gunanya belajar ilmu untuk diamalkan? Apabila engkau berjalan menuju masjid, sebentar, bukan berarti saya belum mampu mengamalkan, kalau gitu nggak usah belajar, beda lagi. Ini tarhibnya Imam Ghazali, tarhib tinggi, agar betul-betul perhatian kuat dengan mengamalkan ilmu. Bukan berarti nanti jadi alasan, saya belum bisa mengamalkan ilmu, mendingan gak usah belajar saja. Keliru. Belajar adalah suatu hal tersendiri, mengamalkan adalah hal tersendiri. Yang bagus ya dua-duanya dikerjakan. Kalau nggak mampu ya jangan ditinggalkan yang mampu dikerjakan. Karena belajar ilmu itu sendiri, walaupun belum diamalkan, ada fadilah tersendiri, ada fadilah tersendiri. Hanya saja Imam Ghazali memang di sini sangat menekan kuat untuk mengamalkan ilmu. Apabila engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tenang. Bahkan di hadis dijelaskan, kalau sudah dengar iqomat pun tidak usah berlari. Perjalanan menuju masjid ini suatu amal. Perjalanan menuju masjid itu suatu amal. Sholat itu juga suatu amal. Maka pernah terjadi di zaman baginda Nabi, bila sholat ada orang masbuk untuk mengejar jamaah atau rakaat, lari, duduk suaranya. Setelah salam Nabi sabdakan, kalau kalian terjadi seperti ini tertibnya, tetap tidak usah lari. Rakaat yang dapat ikuti, kekurangannya disempurnakan. Apa hikmahnya? Ketika kita terlalu terburu-buru, maka nanti akan mengurangi konsentrasi kita dalam ibadah. Di dalam perjalanan itu tenang. Bahkan kalau diriwayatkan para sahabat itu jalannya pelan-pelan, kemudian diperpendek langkahnya supaya langkahnya tambah banyak. Tapi jangan dijadikan alasan untuk masbuk, tidak. Tetap maksudnya apa? Berangkat yang awal supaya bisa berjalan dengan tenang, langkahnya dengan dikit sedikit. Kebiasaan nunggu koma. Itu yang dikatakan masjid, berarti tempat ibadah yang digunakan untuk berbuat atau lima waktunya full. Kaitan dengan masjid itu kaitan dengan niatnya yang wakaf. Niatnya yang wakaf, tidak ada kaitan dengan sholatnya. Kalau sudah diniati wakaf untuk masjid, tetap sah menjadi masjid. Lima waktunya enggak penuh. Walaupun 5 waktu enggak terpenuhi, walaupun enggak dipakai sholat Jumat.
Tapi kalau sudah diniatkan wakaf masjid, maka berarti sah untuk masjid. Terus kalau kita menaikkan sholat qobliyah subuh ya, nunggu azan selesai atau pas dengar azan kita sholat? Menunggu azan selesai. Karena mendengarkan azan ini termasuk suatu amalan. Adabnya ketika azan tawajuh mendengarkan, ketika selesai baru melanjutkan. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Bahkan ketika sedang zikir atau baca Quran, adabnya diam terlebih dahulu. Tawajuh mendengarkan azan. Saya lupa apakah itu hadis atau makalah para ulama. Di mendengarkan azan itu adabnya tawajuh. Orang yang tidak bisa menghargai azan dikhawatirkan nanti meninggalnya su'ul khotimah. Azan itu walaupun yang mengumandangkan kawan sendiri, secara tidak langsung ini adalah seruan dari Allah Ta'ala. Adabnya adalah tawajuh mendengarkan. Kalau azannya jadi di tempat saya itu masjidnya kan berdekatan 3 masjid. Sini ada jarak 2 menit, sini ada, jadi azannya ditutup. Itu bagaimana? Yang wajib, yang dituntut satu, tuntutan terberat satu, yang lain dianjurkan. Maksudnya yang tuntutan kuat itu satu, yang lain mungkin bisa dikatakan anjuran. Termasuk azan jam 3 pagi itu. Awal. Tetap disunahkan mendengarkan. Gimana? Sholatnya begitu dengan azan. Kalau sudah terlanjur masuk sholat diselesaikan. Tapi kalau belum terlanjur masuk sholat ditunda dulu. Tawajuh mendengarkan azan. Sama. Berhenti, tapi nunggu 1 ayat. Sempurna 1 ayat, berhenti, tawajuh mendengarkan, dilanjutkan kembali. Biasa kalau mau Jumatan itu kita masuk masjid kan tahu kalau itu mau adzan. Sebelum adzan saya segera beraja biar nanti tidak nunggu terlalu lama berdiri. Itu gimana? Belum tahu saya. Sudah dengar. Kadang kan waktu Jumatan kita masuk masjid itu kan itu ada muadzin atau muadzin mau adzan, tapi sebelum adzan itu kan ada yang khutbah itu assalamualaikum, itu kan masih assalamualaikum, kita langsung Allah Akbar, begitu kita Al-Fatihah kan langsung adzan gitu. Ya, tapi saya tahu kalau itu nanti saya tunggu, saya nanti berdirinya terlalu lama sehingga saya mending segera takbir saja. Takbir saja. Bagaimana sikap seperti itu? Saya belum tahu jawabannya. Dan maksudnya lebih baik ditunggu dulu itu sampai adzan atau saya langsung masuk takbir. Saya belum bisa memastikan jawabannya. Tapi ditunda dulu karena ragu-ragu saya. Karena kaitan dengan sholat Jumat itu kita juga dituntut untuk mendengarkan khotib. Nah, kita dahulukan cepat-cepat. Kalau sudah khotib sudah ada, sholat sunnahnya dibuat kilat, dipercepat. Nah sekarang sudah mau adzan, apakah kita langsung nekat sholat sunnah atau nunggu adzannya selesai? Saya belum tahu. Nanti kita cari dulu jawabannya. Insyaallah. Insyaallah kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan akan datang. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, manfaat dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.